Suasana baik sekali, terutama cuaca dapat memungkinkan untuk kita hadir. Ini tentu tidak lain merupakan suatu amalan semasa hidupnya almarhum, mungkin sangat bagus, sehingga begitu meninggalnya pas hari Jumat, kemudian semua acara yang dilaksanakan alhamdulillah berjalan lancar. Tak lupa pula kita terima salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan petunjuk jualah sehingga kita dapat melaksanakan apa yang kita laksanakan pada malam ini, dan insyaallah mudah-mudahan kita mengikuti, mendapat pahala dari Allah SWT, juga mendapat ilmu untuk ditamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga almarhum tentu akan mendapat syafaatnya di alam barzakh. Hadirin sidang jamaah takziah yang sangat berbahagia, untuk menghargai waktu, mari kita sama-sama mempersilakan Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz dengan ini dipersilakan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah takziah, saya mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah, berkah surah Al-Fatihah kepada almarhum Muhammad Arsyad bin Hasanuddin Zainuddin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita menjadi berkah dan mauna dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan khilafnya selama hidup di dunia, dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila arwah Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang sama dimuliakan oleh Allah, seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Dalam salat 5 kali sehari semalam. Begitu juga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang, 10 rahmat. Jadi ibu-ibu kalau mau disayang sama suaminya, perbanyak salawat kepada kekasihnya Allah. Salah satu yang langsung dijabah, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya salawat. Kalau salat dibalas nanti kita wafat. Zakat juga begitu, puasa juga begitu, haji juga begitu. Tapi salawat itu langsung dijabah, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat, Allah membalas kasih sayang rahmat 10 kasih sayang. Di hadis lain juga dijelaskan aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurhum ala salatan. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya sama Rasul. Jadi syaratnya dekat sama Nabi, miliaran umatnya Rasulullah. Yang dijamin dekat sama Rasul pada hari kiamat bukan orang kaya, bukan orang gagah, bukan orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi yang dijamin dekat sama Rasul yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan hidupnya. Ibu, apa tujuan kita hidup? Ibu, ditahu ya apa kita tujuan hidup tak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budun, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikannya jin dan manusia tujuannya sama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Melalui salat 5 kali sehari semalam, puasa 1 kali dalam 1 tahun, zakat fitrah 1 kali dalam 1 tahun, haji 1 kali diwajibkan bagi yang mampu, tapi salat 5 kali sehari semalam. Apa fungsi salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalaupun kita haji tapi tidak salat, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kuncinya salat. Orang yang mendapatkan pahala haji, al-haji mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga. Tapi tidak bisa kita masuk surga kalau tidak dimiliki kuncinya. Sama juga yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Manusia yang mana dirindukan oleh surga? Yang pertama, qalil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahabis lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak banyak gosip. Sekarang ini karena kemajuan ilmu dan teknologi, dilihat saja di televisi Sambo semua menyalahkan, padahal dia tidak tahu, tidak pernah lihat bagaimana kejadiannya. Semua pintar berkomentar, padahal dia tidak pernah lihat. Betul? Oh, sini selingkuh katanya. Ini saja kau tahu. Dari mana kita tahu? Pernah kita lihat? Sedangkan dilihat saja haram hukumnya kita sampaikan sama orang, apalagi kita tidak tahu. Oh, katanya selingkuh dengan makruh, dilecehkan sama Joshua. Di mana kamu lihat?
Kan begini. Kita mau komentar tidak punya alasan, kita tidak pernah lihat, maka kita berdosa. Lebih baik kita lihat saja, tapi jangan kita komentari, karena kita tidak melihat. Di mana kita lihat? Saya cuma baca di Facebook, di YouTube. Nah, tidak benar itu. Yang bisa membenarkan adalah yang bersangkutan sendiri dengan saksi yang melihat langsung. Kalau kita, apa yang kita lihat? Ini satu. Itulah yang banyak orang yang mampu menjaga lidahnya itu dirindukan oleh surga. Jadi jangan banyak gosip. Lebih banyak kita berzikir. Hiasilah bibir kita dengan bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dihiasi dengan gosip. Siapa lagi yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dirindukan oleh surga, tapi belum bisa masuk kalau tidak dimiliki kuncinya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, orang yang memberi buka. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita kembali tentang apa persiapan kita menghadapi kematian dan di mana kita belajar bagaimana mempersiapkan diri menghadapi namanya kematian. Rasulullah mengajarkan melalui istrinya. Siapa ke istrinya? Nabi yang gadis, namanya Siti Aisyah. Ini yang banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah memberikan pelajaran kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, karena mati itu dua, ada mati kecil, mati subrat, dan ada mati besar. Inilah almarhum ini mati besar namanya. Di mana kita belajar mati? Di tidur. Maka sebelum kita tidur, Rasulullah berpesan kepada istrinya Siti Aisyah dan kita sebagai umatnya. Apa pesannya Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Khatam Quran 30 juz. Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak, ada yang bisa? Tidak ada yang bisa, biar penghafal tidak tidur itu. Bisa penghafal, saya tidak mampu sampai 30 juz, tidak bisa. Dan semua jawabannya sama dengan kita. Penghafal bukan penghafal, tidak mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Biasanya kalau kita bulan suci Ramadan 1 hari 1 juz, itu pun juga setiap selesai sholat kita baca 1 juz 1 hari 1 malam. Itu kalau kita cicil. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Tidak juga, saya tidak tahu juga. Surah Al-Ikhlas, tidak tahu surah Al-Ikhlas. Bila Qul-Huwallahu, tidak tahu dia. Kalau surah Al-Ikhlas dia tidak tahu, tapi Qul-Huwallahu tidak tahu. Tidak tahu ayatnya, tapi tidak tahu namanya, nama surahnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pesan yang kedua, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diri kita? Orang yang tinggal di tanah suci maka tidak boleh haji di dalam, harus keluar tanah halal di tanah ini baru masuk. Di mana masuknya? Tidak sembarang masuk. Yang orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah tahu masuknya. Di mana kita mulai masuk dan di mana kita mulai tawaf? Kita mulai di Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situlah mulai tawaf dan di situ juga berakhir. Apa dibaca kata Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, dibaca 7 kali sebelum tidur, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jadi yang belum sempat ke tanah suci melaksanakan haji dan umrah, kita sudah hajikan diri kita, mencukupkan rukun Islam kita yang kelima, al-haji. Itu yang kedua pesannya Rasulullah. Yang ketiga pesan Rasulullah, wahai istriku Aisyah, jadikanlah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasulullah supaya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah, kamu membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini salawatnya kita. Kalau salawatnya Nabi, yang diucapkan Nabi tidak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga salawatnya Jibril, sallallahu ala Muhammad. Ada salawat Fatih, ada salawat Badar, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Badawi, banyak salawat. Tapi yang terpendek salawat itu adalah salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Ini penari rezeki, pemuda urusan. Ini jadi salawat kita pakai Sayyidina. Kenapa Nabi tidak pakai Sayyidina? Kita tambah pakai Sayyidina. Itu Sayyidina pengaguman, penghormatan terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak mau angkat dirinya sendiri. Inilah perbedaannya seorang umat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat pesan Rasulullah, wahai istriku Aisyah, jangan kamu mati sebelum ada namamu tercatat di dalam surga. Ibu, ada nama di dalam surga? Database-nya. Dapat bilti saja, nah gembiranya. Apalagi ada nama terdaftar sebagai penduduk surga. Jadi jangan dulu mati kalau belum ada nama di surga. Ada ibu? Ada ibu? Jangan dulu mati. Harus ada 8 pintunya surga, harus ada. Surga mana kita nama tercatat? Apakah jawabannya Siti Aisyah? Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya ada nama tercatat masuk daftar sebagai penghuni surga? Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasul, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung hidupnya, dijamin dakhatul jannah, langsung masuk surga tanpa tes. Bila dites nilai langsung masuk. Tapi tidak semudah itu. Kalau dari sekarang tidak pernah dilatihan. Jadi latihan nih. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Bapak-bapak, berapa huruf? Ibu-ibu, kalau Muhammad Rasulullah berapa huruf? Yang di sebelah Bapak berapa huruf? 7 saja. Jadi la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Itu lahir dan batin. Lahirnya Muhammad dan Rasulullah, batinnya la ilaha illallah. Itulah yang diberikan keselamatan. Disitulah lahir 12 bulan, 12 jam, 12 jam siang, 12 malam, 2 kali 12, 24. Kita cuma diberi waktu oleh Allah 2 kali 12, 24 jam. Setelah selesai dari 24 jam berputar lagi. Itulah umur kita berputar. Dan yang ada di putaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah dakhatul jannah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu sebelum kita diperintahkan sholat, nah tarekat orang itu 1 kerbau.
Yang mana tarikat itu saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum diperintahkan sholat ini yang pertama diwajibkan. Apa yang pertama diwajibkan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Maka orang yang datang di Makkah tidak langsung disuruh salat, disuruh tawaf. Apa yang dibaca tadi? Ketika sa'i, wukuf di padang Arafah yang banyak dibaca tadi. Dari mana asbabnya itu? Dari mana asbabnya? Siapa yang pertama mengucapkan kalimat tauhid ini? Subhanallah, siapa yang punya mengucapkan pertama? Siapa yang pertama mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Tidak boleh dibalik-balik ini karena ada susunannya. Yang pertama mengucapkan subhanallah adalah malaikat. Itulah zikirnya para malaikat. Itulah ibadahnya para malaikat. Alhamdulillah itu zikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah zikirnya Nabi Nuh. Allahu akbar zikirnya Nabi Ibrahim. La haula wa la quwata illa billah. Itulah zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Lari lagi kepada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kita berserahnya ke situ. Makanya itu yang banyak dibaca sebelum dan setelah diperintahkan kita sholat. Maka setelah sholat jangan berdiri di tempat sholatnya sebelum kita kembali mengulangi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak bisa kita 33 kali 3 kali. Tidak bisa 3 kali 1 kali. Yang penting ganjil. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak bisa 3 kali 33 kali 1 kali atau 3 kali. Baru itu kita bersalawat, baru mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantar, dipuji dulu, baru kita mohon. Sama aja kalau kita ada kita minta uang atau bikin proposal, tidak langsung minta uang. Ada pengantarnya dulu, ada basa-basinya dulu. Dia langsung nanti kita bilang mungkin ada perlu tepat, mungkin ada yang bisa saya bantu, baru kita keluarkan itu apa yang kita minta. Jangan langsung minta uang, diantar dulu. Itulah etika. Bikin proposal minta sama Pak Bupati bantuan, tidak bisa langsung minta uang, langsung nilai uangnya. Ada pengantarnya dulu. Seperti itulah. Setelah itu kembali ke tadi. Apalagi yang harus kita persiapkan? Perbaiki tahara kita. Tahu tahara bu? Bersuci ketika buang air kecil dan buang air besar. Di sini dulu dibersihkan. Kalau ini tidak beres, biar bagus sembahyang tidak diterima. Kalau taharanya tidak bersih. Pertama, ketika buang air kecil. Dalam fikih kan pertama, ketika buang air kecil jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi. Kita buang kencingnya di mana? Ibu, kalau buang air kencing di mana dibuang? Di WC. Sama di semua di WC. Di mana itu WC kan tanah. Kita sumbernya 4 unsur, tanah, air, angin dan api. Kalau kita buang di WC, berarti kita diraki diri kita sendiri, kita kencing asal kejadian kita. Saya tidak dapatkan dari S1, S2, S3. Cuma saya dapatkan sama Pak Kiai. Jadi kita buang air kecil, jangan kita berniat saya buang air kecil saya dan air besar saya di selanya tanah. Selanya, bukan di tanah. Kapan di tanah itu nanti yang jepiki nanti ketika masuk dalam kuburan. Itu. Jadi kita buang air kecil bukan di tanah, bukan di air, bukan di angin, bukan di api, tapi di selanya. Itu satu. Sudah itu. Ketika sudah buang air kecil, harus batu 3 kali. Kenapa harus batu? Sunnah. Baru diuruk kantong-kantong kencing. Kalau ada yang tertinggal pasti terpercik keluar. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu, biasa sudah dicuci, keluar lagi sedikit.
kena celana dalam. Tidak sah salat kita kalau itu parru celana dalam tak. Jadi selalu diarahkan kalau mati sembahyang rasa itu celana dalam. Jangan sampai rasa parru. Iya, itulah kita. Mesti rasa ada yang rasa kencingnya, rasa amisnya, jangan pakai. Kalau kapan kita salah, tidak ada guna-gunanya kita salah. Kenapa? Kita dalam keadaan tidak bersih. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhir. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang selalu mensucikan diri. Itu kencing. Kedua, buang air besar. Dalam fikih cuma 3. Bersihkan bendanya, tainya. 2, apanya Bu? Namanya bersihkan. Biasanya ini jarang orang membahas gini karena memang agak. Tapi harus saya bahas karena di sini harus kan ini kuncinya diterima. Bendanya, tainya. Yang kedua, licinnya. Licin. Kalau masih licin pantatnya belum dibersih. Yang ketiga, baunya di sini mungkin. Ini. Harus di sini rasa tai ini. Kalau masih rasa tai belum dibersih, jangan pakai sabun. Yang kedua, jangan panjang kukunya, nanti tinggal geran-geran tainya sini. Aman rasa tai terus ini tangan kan tidak rasa tai karena tinggal gerannya di situ. Nah kan disunahkan dipotong kuku ini yang selalu membersihkan. Salah ini sudah tidak berbau tai. Hakul yakin sudah tidak berbau, disapukan di muka. Itulah obat awet muda. Tak usah pakai RDL, lagi terus muka gitu. Anak-anak juga kita cewek itu selalu diterahir di mukanya. Kenapa anak sekarang baru umur berapa sudah nenek-nenek kelihatan? Karena ini yang tidak dia jaga. Apalagi hikmahnya, tidak ada yang bisa cium kita ketika nanti kita mati. Tidak ada yang bisa cium, karena kita tidak pernah cium bau kita. Saya sering mengatakan, kalau saya potong kambing, nah berbau kambing, saya bayar kambing kembali. Kalau dia ada yang bisa cium itu kambing. Di situ setinggianya, jadi kalau orang itu tadi. Biasa orang potong kambing, baunya sudah habis nih kambingnya, masih berbau itu kambing. Ini, jadi kalau kita jaga ini, kenapa? Jangan pernah berhenti kalau masih berbau. Hakul yakin, tidak berbau, disapukan di muka. Baru ini yang terakhir yang selesaikan. Ini ujung jari. Di mana selesai ini? Di sulbi. Ini yang pegang ekor di belakang. Itu asal kejadian kita namanya sulbi wa qarai. Itulah yang tidak dimakan oleh api neraka. Sulbi asal kejadian kita. Yang terakhir di sini ini yang sentuh ekor di belakang. Sudah itu baru siap melaksanakan sholat. Cari pakaian yang bersih, yang tahu sumbernya. Ini sarung, jelas sumbernya. Semua yang kita pakai harus jelas. Semua yang melekat pada diri kita jelas sumbernya, bukan yang subhat. Maksudnya yang tidak halal, tidak jelas. Semua yang melekat, semua kacamata, songkok, semua harus jelas bahwa sumbernya jelas. Uang yang saya tumpahnya beli adalah jelas sumbernya. Jangan sampai ada yang tidak jelas, jangan kita pakai. Kenapa? Kita harus suci jasmani dan rohani, menghadap kepada yang suci, hanya menerima yang suci. Ingat itu. Sudah itu baru kita siap melaksanakan sholat. Dan disitulah perannya iblis, bagaimana kita lupa di dalam sholat. Maka sebelum melaksanakan sholat, kita berlindung dulu dari godaan setan yang terkutuk. Sekurang-kurangnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kita berniat sholat, supaya iblis yang terkutuk itu tidak bisa dipengaruhi kita. Baru Allah, HP kita disimpan. Yang besar HP-nya. Jadi harus hakul yakin itu kita pusatkan fokus kepada kebesaran Allah. Inilah namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Inilah yang mengantar melapor kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang kita laporkan? Inilah namanya takbiratul ihram. Takbir yang diharamkan berpikir lain. Yang kita pikirkan hanya kebesaran Allah. Setelah sampai kepada Allah, menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, kita menghadap, apa kita hadapkan?
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa iftitah. Siapa yang pernah ucapkan pertama ini? Nabi Muhammad ketika keluar dari perut ibunya, yang pertama diucapkan Nabi Muhammad adalah Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau maki buka usaha baru, ini doanya. Namanya doa pembuka. Itulah namanya doa iftitah. Kenapa? Nabi dilahirkan pada hari Senin dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Semua malaikat turun, semua bidadari diturunkan ke dunia ini. Semua berhala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah rahmat kasih sayang Allah. Maka disitulah kita memohon apa niat kita untuk meraih rahmat hidayah dari Allah. Mau meletakkan batu pertama rumah baru atau menanam jagung, apapun yang kita tanam selalu diawali dengan doa iftitah, doa pembuka yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang apa kita baca itu kalau meletakkan batu pertama? Bismillah saja tidak. Ada kita cari doa yang jadi kita tidak sembarang, tapi kita melihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah nikah, semuanya pada hari Senin. Ngambil ke hari lahirnya Rasulullah. Kenapa diambil? Karena rahmat kasih sayang ketika lahir itu. Disitulah rahmat dan kasih sayang Allah diturunkan kepada hambanya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu yang harus kita perbaiki baca adalah Fatihahnya. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Surat 7. Jadi bukan surah 6. Jadi salah satu surah yang dengan bismillahnya surah Al-Fatihah. Satu yang tidak ada bismillahnya dalam Quran. Surah apa itu, Bu? Yang tidak ada bismillahnya. 6.666 ayat, 114 surah, 113 surah yang ada bismillahnya. Di mana tidak ada bismillahnya dalam Al-Quran? Surat Taubah. Tapi ada di luarnya, tertulis di situ. A'udzubillahi minan nari wa min syarril ghufari wa min ghadabil jabbari izzati wa la rasulil mu'minun. Ini pagar supaya kita tidak dimasuki oleh jin, tidak diganggu oleh jin atau setan. Itu doanya situ. Jadi kalau ada tempat-tempat yang keramat ada di mungkin dalam rumah kita selalu diganggu oleh, ya selalu bacakan itu. A'udzubillahi minan nari wa min syarril ghufari wa min ghadabil jabbari izzati wa la rasulil mu'minun. Itu ada di pinggiran surat Taubah. Di pinggir dia tulis. Itu pengganti bismillahnya, tapi ada di dalam. Tetap 114 bismillah. Yang mana di situ? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu yang mencukupkan 114 bismillah. 114 surat yang mencukupkan itu 100. Itu adalah bismillahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada binatang yang buat itu pengen bacakan itu. Sapu-sapu. Insyaallah. Itu doanya itu. Ada kucinta yang galak di situ bacakan itu. Pegang itu baru baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Selanjutnya, setelah yang kedua yang harus dijaga adalah tahiyatnya. Kenapa harus tahiyatnya? Jadi walaupun kita tidak baca doa ruku, doa sujud, doa bangun saja salat kita. Dan yang harus kita jaga takbirnya tadi dengan Fatihahnya, dengan tahiyatnya, transaksinya. Inilah ketika Rasulullah menghadap kepada Allah di Siratul Muntaha, menghadap kepada Allah dalam posisi bertahiyat. Salamnya Nabi kepada Allah bukan assalamualaikum,
tapi Rasulullah beri salam at-tayyatul mubarakatus salawatulillah. Ini salamnya Rasulullah kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah. Rasulullah sudah rahmat, dikasihi oleh Allah, sudah selamat. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri, tidak mau diberkati sendiri. Dia ingat kita sebagai umatnya. Lantas dijawab oleh Rasul, assalamu alaina wa la ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang beriman. Jadi kita ini orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Sampai situ. Sudah itu. Yang mengucapkan asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah yang menyaksikan malaikat yang ada di aras. Maka malaikat menyaksikan kesaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang sehingga kita baca di dalam tahiyat kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ketika salam ke kanan, dilihat samping kanan kita. Siapa itu akan nanti bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Man ikhwanuka?" Siapa saudara-saudarimu? Bukan saudara kandung datang bersaksi, tapi yang pernah kita temani salat berjamaah akan datang bersaksi, sayalah saudaranya, seiman dan sekeyakinan. Maka dilihat wajahnya itu. Samping kanan diputar ke belakang. Baru diputar lagi situ. Itu namanya tawaf putar. Jangan itu di samping kanan kiri kita satu orang, satu di saksinya gitu. Dilihat semua ke belakang gitu. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Begitu juga yang akan menjawab pertanyaan yang mungkar dan nakir, bukan mulut yang bicara. Jadi ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Kalau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mulut tidak difungsikan, yang menjawab adalah salat kita. Allahu Akbar, takbir kita dalam salat akan datang menjawabnya. Man imamuka, apa imammu? Bukan imam masjid. Maka datang imam kita adalah Al-Quran Karim. Maka datang ulumur membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang akan menjawab pertanyaan yang mungkar. Man kiblatuka, kita menghadap ke Baitullah. Baitullah datang bersaksi bahwa saya tempatnya dia menghadap ketika dia salat. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudari kita tadi? Saudara seiman dan sekeyakinan kita. Jabatan yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan mulut yang menjawab, tapi salat akan membela kita. Setelah itu kita kembali tadi. Sebelum kita mati, belajar mati. Maka di situ setelah kita sebelum kita bangun dari tidur, jadi tadi doanya yang kita persiapkan tadi. Dan ketika mau bangun tidur jangan langsung bangun. Diperbaiki, kasih lurus, menghadap ke aras, baru kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah wa ghafirli, ampuni saya ya Allah. Maka sebesar apapun dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bangun dari tidur kita. Jadi kita bangun dari tidur kita, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan zikir tadi. Jadi jangan berdiri dulu bangun dari tidur, sebelum itu kita baca penghapus, penggugur dosa-dosa kita. Sebentar lagi setelah kita itu selesai salat subuh, kita lagi dosa. Taubat lagi itu. Karena memang itu manusia tidak pernah berhenti berdosa. Yang masalahnya kalau tidak pernah berhenti berdosa, tapi berhenti beristighfar, mohon ampun, selalu kita mohon ampun. Karena memang ditugaskan iblis bagaimana kita berdosa. Karena itu janjinya iblis terhadap Allah, saya akan menggoda hambamu ya Allah.
Saya akan goda apa dia berbuat kesalahan. Tapi Allah juga, godalah semampu kami iblis, tapi saya juga punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa hamba. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi dia dijamin pakai mic karena belum selesai. Dia jadi setelah itu